Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Belasan warga menuntut uang kembali dengan menggeruduk rumah pengelola arisan di Kota Tanjung Balai. Sampah menumpuk ganggu aktivitas warga di Desa Bandar Khalifah, Kabupaten Deli Serdang. Rekreasi melihat pesawat juga banyak diminati para wisatawan di dekat Bandara Kuala Namu Deli Serdang. Belasan warga menggeruduk rumah pengelola arisan di Kota Tanjung Balai untuk meminta pertanggungjawaban. Kerugian total seluruh korban arisan ini diperkirakan mencapai 350 juta rupiah. Warga mendatangi kediaman pasangan suami istri Supriyadi Ijul dan Rita Zahara Marpaung pada Senin siang. Tak ada respon. Para anggota arisan ini menggedor dan meneriaki pemilik rumah agar segera mengembalikan uang yang telah disetorkan. Beberapa anggota arisan yang nekat menggeruduk rumah di kediaman pengelola mengatakan telah menjadi anggota arisan selama lebih dari 1,5 tahun. Pada tahun 2022 lalu, para peserta mengaku tidak pernah menerima hasil arisan. Sebagian peserta dirugikan kisaran antara 40 hingga 60 juta rupiah. Mereka yang dirugikan telah melaporkan Rita Zahara ke Polres Tanjung Balai, namun belum ada titik terang atas kasus ini. Sebagian besar peserta bahkan telah beberapa kali mendatangi rumah Rita Zahara, namun selalu diberi janji alasan yang tak kunjung dibayarkan. 2 kali kami ke situ, dibilangnya iya nanti kalau ada aku sampaikan. Terakhirnya datang lagi kami, tak ada kabar. Macam mana tak ada kabar adik awak? Sementara anak-anak si JMD ada di rumahnya. Kakak dari tahun berapa ikut arisannya, Pak? Main dari tahun 2022 bulan Agustus. Chat masuk mengadu sama saya, cuman karena ada keperluan punya anak kecil. Bahkan orang susah sendiri pun ditipunya. Ada yang kerja ke laut, ada yang hanya paket antaran, dia mau menikah pun ditipu. Ini sampai saat ini belum ada yang pernah dibayar, Bang. Belum ada. Kerugian total seluruh korban arisan ini diperkirakan mencapai 350 juta rupiah. Sebagian besar korban mengaku ikut arisan karena percaya kepada Rita Zahara, mengingat suaminya merupakan ASN di Kota Tanjung Balai. Atas dasar status dan pekerjaan suami terlapor, para korban mengaku tidak menaruh curiga dan bersedia menyetorkan uang ke rekening bank atas nama suami terlapor. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Tanjung Balai. Beruk liar dilumpuhkan tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran Tanjung Balai dan komunitas Perbakin Persatuan Penembak Indonesia. Pasalnya, beberapa hari terakhir beruk meresahkan warga berkeliaran di sekitar permukiman. Belakangan keresahan warga di Kota Tanjung Balai kian menjadi. Lantaran gerombolan beruk yang berkeliaran di permukiman diperkirakan lebih dari 2 ekor. Perburuan dilakukan pada sore hari setelah banyak warga yang mengaku diresahkan dengan keberadaan primata liar yang bergelantungan di sekitar rumah. Warga yang merasa terancam khawatir diserang, meminta petugas segera bertindak. Usai dilumpuhkan, beruk liar itu diserahkan ke petugas BKSDA. Dengan dilumpuhkannya seekor beruk liar itu, masih terdapat beruk lain yang kini tengah dihalau agar tidak lagi meresahkan warga. Rekan-rekan dari Perbakin berserta juga kita dari pemadam dan yang lainnya melakukan patroli. Pada pukul 10:30 tadi, rekan yang dari Perbakin melihat menampaki monyet yang sedang berada di atas rumah orang, pajak kawat, yang sudah merasakan dan ingin mengganggu, juga mau mencederai masyarakat. Jadi dengan terpaksa rekan-rekan langsung sigap dan melumpuhkan monyet tersebut. Sebelumnya diberitakan seorang petugas pengamanan kantor DPRD Tanjung Balai luka berat setelah diserang beruk liar yang masuk ke kantor DPRD Kota Tanjung Balai pada Kamis pagi lalu.
Korban dicakar dan digigit pada bagian kepala sebelum akhirnya primata liar itu kabur. Tuti Alewe Lubis melaporkan dari Tanjung Balai. Bagi Anda pemilik ruko, pastikan Anda memasang kamera pengawas dan selalu waspada keamanan di ruko. Satuan Reskrim Polres Serdang Bedagai menangkap 1 dari 2 orang pelaku pembobol ruko milik PT Daya Yasa Serdang Bedagai. Pelaku mencuri perlengkapan rumah senilai 30 juta rupiah. Pria bernama Rindi, warga Kabupaten Serdang Bedagai, tertunduk malu ketika digiring petugas mengikuti rilis pengungkapan kasus di Polres Serdang Bedagai. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka usai melakukan pencurian di ruko milik PT Daya Indah Yasa di Serdang Bedagai. Ia bersama dengan rekannya pada 4 April lalu terlihat masuk ke ruko korban melalui atas ruko. Kemudian mencuri perlengkapan rumah senilai 30 juta rupiah. Usai melakukan pencurian, keduanya kemudian melarikan diri. Petugas kemudian menangkap Rindi di rumahnya pada 25 April lalu. Sementara 1 pelaku lainnya berhasil melarikan diri keluar daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Pada pengungkapan kasusnya, pihak kepolisian juga menunjuk sejumlah barang bukti. 4 April 2024 di Jalan Negara, Kecamatan Firdaus, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana kita sudah saksikan 2 yang diduga sebagai pelaku, 1 sudah berhasil kita ringkus dan 1 lagi masih dalam pengejaran yang menurut informasi sudah jauh dari daerah kita. Untuk kerugian sendiri kemudian berapa yang ditimbulkan? Kerugian yang dialami oleh korban terkait dengan kejadian ini kurang lebih 29 juta. Hingga kini tersangka masih terus menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk kemudian menangkap 1 pelaku lain. Akibat perbuatan tersangka diancam dengan hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Hanisa alias Nisa yang merupakan seorang selebgram. Operasi penangkapan terdakwa Nisa yang dijuluki Ratu Narkoba dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional di Aceh pada Agustus 2023 lalu. Hanisa alias Nisa, seorang selebgram yang dikenal kaya raya, ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional pada 8 Agustus 2023 lalu. Penangkapan terdakwa merupakan pengembangan dari operasi seorang terdakwa di salah satu ruko di Medan Sunggal dengan barang bukti 52 kg sabu-sabu. Pil ekstasi tersebut dikemas dalam kotak jam tangan mewah. Sedianya seluruh barang bukti itu dibawa ke Sumatera Selatan melalui jalan darat. Dari hasil penyelidikan, peran terdakwa diketahui merupakan bandar besar melibatkan jaringan internasional asal Malaysia. Keterlibatan Nisa dalam bisnis hitam narkoba ini diawali pada pertemuannya dengan kelima terdakwa lain di Malaysia pada Oktober 2022 lalu. Dari pertemuan itu disepakati peran sebagai pengatur, perekrut, dan penyumbang dengan calon pembeli. Senin kemarin tuntutan terhadap Nisa dibacakan secara daring di Pengadilan Negeri Medan. Jaksa Penuntut Umum menilai tidak terdapat hal yang meringankan terdakwa, sehingga meminta majelis hakim yang diketuai oleh Abdul Hadi Nasution menjatuhi terdakwa beserta 5 lainnya dengan hukuman mati. Hingga jatuhnya tuntutan terhadap terdakwa masih terdapat seorang lagi yang terlibat dalam jaringan ini, yakni suami terdakwa Nisa yang masih berstatus buron dan berhasil kabur ke luar negeri. Tuti Alewe Lubis melaporkan dari Medan.